Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Hasanul Anisa, biasa dipanggil Ana. Sekarang kelas 12 IPA, dan alhamdulillah periode kemarin diamanahin jadi ketua MPK di SMA IT. Bismillahirrahmanirrahim. Namaku Husna Nurul Adila, biasa dipanggilnya Husna atau Una. Dari kelas 12 IPA, dan periode kemarin diamanahin sebagai ketua BEM SMA IT. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Naila Firdausi, panggilnya Naila aja. Terus sekarang di kelas 12 IPS. Dulu waktu kelas 11 nggak ikut eskul tapi ikut tim OSN aja. Nah, itu tim OSN juga ya. Berarti udah pokoknya kalian orang-orang keren. The best lah, Bunda bangga. Yang dulunya masih galau-galau. Yes. Oke, sekarang lanjut ya. Kita akan membedah apa itu SMA IPS kita saja. Yang pertama itu apa sih yang kalian siapkan ya? Yang kalian siapkan sebelum memilih sekolah lanjutan. Jadi sampai akhirnya memilih kalian ke ASIPA lagi gitu. Gimana? Apa yang persiapannya apa gitu? Sendiri itu sebenarnya waktu kelas 9 akhir itu emang aku tidak juga, pokoknya aku nggak mau ke negeri karena emang kayak ngeri gitu problemnya, emang kayak yang lihat berita-berita yang ada, pokoknya benar-benar nauzubillah, jadi aku kayak nggak mau ke negeri. Nah terus karena kalau misalnya kasih apalagi kita misalnya kalau yang alumni itu kan ada PMDK kan, jadi nggak terlalu ribet ke sekolah lain. Nah jadi ya udah aku kayak milih Asyifa kan. Nah terus habis itu persiapannya mungkin kayak dari hafalannya mungkin di Murojaah, meskipun ya masih mungkin nggak terlalu gitu ya, enggak ini, tapi pokoknya di Murojaah. Terus emang dari diperbaikin gitu, nanti ya ada yang kasihan yang dulunya mungkin pernah ngerasa mungkin ada yang bandel atau ada yang pernah ngelanggar apapun ya, jadi kayak mungkin dari kelas 9 itu harus progres, harus lebih baik lagi gitu. Oke, jadi persiapannya itu karena memang tadi dari awal memang tidak mau ke negeri ya, inginnya ke boarding lagi gitu, dan di ASIPA juga jadi masuk lewat PMDK ya, Bunda? Iya benar. Iya, lewat PMDK. Jadi karena ada nanti kan ada jalur khusus gitu ya untuk alumni SMP ke SMA dengan PMDK gitu, yang mungkin itu memudahkan. Dan mungkin sisanya kalau tidak masuk jalur PMDK bisa lewat jalur tes tulis gitu ya. Kalau sekarang juga insya Allah mungkin ada gitu ya. Dan tadi persiapannya murojaah lagi hafalannya gitu ya. Terus perbaikan akhlak, weh. Gitu. Kayaknya udah baik-baik semua yang di sini mah ini. Oke, sekarang Ana gimana, Nak? Ya, kalau aku itu sama kayak Una kan, emang dari awal pokoknya SMA tuh nggak mau ke negeri. Nah, terus akhirnya milih di Asyifa lagi karena aku tuh mikirnya kayaknya nggak perlu penyesuaian, nggak perlu kayak lingkungannya sama gitu, kayak kantinnya sama, SM-nya sama. Terus kalau kayak persiapannya, karena kalau untuk alumni kan tadi ya ada kayak dipermudah gitu kan, ada jalur PMDK, nggak ada tes tulis, tapi tetap aja kan ada yang harus disiapin, kayak hafalan juga tadi. Jadi intinya hafalan sama pelajaran sih yang harus disiapin itu. Sama kayak kalau untuk PMDK kan nggak ada tes tulis, jadi kayak wawancara aja, dan itu pun nanti wawancaranya tuh langsung kan sama guru-guru SMA. Jadi mungkin ada keseharian kita selama di SMP yang bakal ditanya. Jadi kayak mulai dari sekarang itu kayak diperbagus lagi gitu kesehariannya di SMP. Kayak gitu, Bun. Iya. Di persiapannya ya mungkin nanti ada
review mungkin ya ketika wawancara ya dari guru, biasanya sih dari BK lagi ya yang di sananya, atau dari pimpinan SMA gitu yang mereview, mensinkronkan. Mungkin kan nanti dari SMA kan ada data juga ya, data ini anaknya seperti apa, nah disinkronkan benar nggak seperti itu ya. Tapi sama ya tadi yang nggak mau ke negeri, memang inginnya ke boarding, dan mungkin kelebihannya tadi nggak harus adaptasi lagi gitu, nggak harus, ya emang lingkungannya udah tahu kita seperti apa gitu ya, jadi ya udah gitu, tinggal ketemu teman-teman baru aja, mungkin adaptasinya di situ ya Naya. Iya Bun. Oke, sekarang Naila, gimana Nay? Kenapa mau masuk Ashifa aja? Kalau aku ya Bun, jadi sebelumnya emang awalnya nggak mau ke Ashifa lagi. Nah, Terus itu. udah, tapi nggak akan ke negeri juga sih Bun. Udah kayak survei ke Husnu, terus nyari-nyari sekolah lain lah pokoknya. Terus, ya Allah, ada iklan. Habis itu, udah survei ke Husnu, terus ujung-ujungnya kata Umi, udahlah di Ashifa aja, soalnya kan nggak harus adaptasi lagi. Terus kalau misalnya nanti kamu nggak betah, malah harus pindah lagi kan susah. Jadi akhirnya milih Ashifa lagi. Dulu PMDK atau apa, Nay? Iya, PMDK juga, Bun. Iya. Iya, terus ya udah, berarti tinggal di waktu itu juga tiba-tiba tuh udah didaftarin gitu kan. Terus akhirnya ya udah tinggal tes wawancara di Ashifanya. Dan alhamdulillah keterima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Anissa Hairani, biasa dipanggil Rani. Aku asalnya dari Tangerang. Aku SMA di Ashifa, kelas 12 IPS. Aku berarti ngambil studinya IPS. IPS. Aktif di mana, Ran? Di apa, organisasi atau ekskul apa gitu, Ran? Bocoran-bocoran. Ya, di BEM sama kalau ekskulnya ini basket. Basket. Oh, ini yang anak basket. Oke, lanjut ya. Yang lain udah pada ditanya nih, Rani nih. Datang-datang udah langsung ditanya. Ran, persiapannya dulu sampai milih dari SMP ya, dari Ashifa juga, sampai milih ke SMA Cagak gitu, ke Ashifa lagi. Kenapa nggak milih sekolah yang lain? Ayo, persiapannya apa aja? Sebenarnya kalau aku tuh nggak tahu ya kenapa bisa ke SMA ini. Karena waktu itu emang pilihannya juga sempat nengok keluar juga, tapi gara-gara mungkin orang tua juga udah positif di situ aja, kayak udahlah di situ aja, jadi ya udah ikut. Apalagi waktu itu kan ada PMDK, jadi ikut. Iya. Ikut PMDK, jadi semuanya dari PMDK ya ikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, jurusannya. Kenapa milih IPA atau milih IPS? Sebenarnya Bun, kalau dari aku sendiri itu waktu awal milih itu kan emang nggak tahu dari awal, udahlah pengennya IPA aja. Soalnya kalau dari yang aku tahu, IPS itu kan kayak banyak ngafalnya. Terus kayak ya pokoknya kayak bukan aku lah gitu. Jadi kayak meskipun IPA juga sekarang ya mungkin bukan aku, tapi aku kayak milih IPA kayak gitu. Oke, jadi Anda siapa, Hai? Ya. Tapi ini ini kayak ngasih saran gitu buat nanti mungkin ada yang mau nentuin kayak apa, kayak milih IPA atau IPS-nya. Mulai dari sekarang kayak tentuin mau jadi apa, kayak mau kuliah di mana dan jurusan apa gitu. Jadi emang kita juga ngambil studinya yang kayak cocok sama yang kita pengenin ntar di kuliah. Jangan sampai ada yang nanti udah SMA-nya misalnya jurusan IPA tapi mau ke hukum, jadi kayak lintas jurusan, jangan sampai kayak gitu ya. Lebih baik mah dari awal udah direncanain kayak gitu, Bun. Betul banget itu, betul. Soalnya Bunda merasakan pengalaman. Oke, sekarang Ana gimana, Nak? Kalau aku kenapa bisa milih IPA itu, jadi sebenarnya aku pertama kali daftar itu IPS. Aku daftarnya tuh IPS. Nah, tapi itu karena aku tuh kan belum paham ya, kayak apa sih emang IPA IPS tuh apa bedanya tuh apa. Terus akhirnya aku daftarnya IPS. Terus itu sekitar beberapa jam sebelum wawancara kan, kalau PMDK itu ada wawancara. Aku sholat
sholat habis itu kayak doa. Terus waktu aku diwawancara, aku jawabnya IPA. Aku Gitu. jawabnya IPA. Kayak aku ya udah aku lanjutin aja wawancaranya. Terus ternyata masuknya di IPA gitu. Kalau setelah kayak aku jalanin di IPA, kayaknya mungkin di IPA itu aku lebih bisa gitu daripada di IPS setelah apa yang ngejalanin gitu. Walaupun IPA juga sebenarnya gitu ya. Sama-sama gitu, sebenarnya ya. Sebenarnya sama-sama, tapi ternyata mungkin kayaknya aku lebih bisa di IPA gitu daripada di IPS. Alhamdulillah ya, berarti cocok gitu dengan pilihannya tadi. Berarti harus ada peran Allah juga kali ya, harus ada istikharah atau sholat gitu ya sebelum milih gitu ya. Nay, gimana Nay? Kalau Naya gimana milih IPS saya? Kalau aku Bun, sebenarnya ya dulu juga kan bingung gitu ya Bun, kayak IPA atau IPS. Terus mungkin orang tua tuh ngarahin, kayak lebih ngarahin ke IPS. Sebenarnya aku juga awalnya kayak gak mau gitu, takut kan. Nah, IPS tuh ya itu banyak ngafalnya atau enggak kayak sejarah itu aku sebenarnya gak suka gitu kan Bun. Tapi ternyata pas udah dijalani ya bisa-bisa aja gitu, buktinya alhamdulillah gitu bisa masuk ranking yang 3 besar gitu Bun. Karena intinya pilihan kita belum tentu selalu yang terbaik gitu. Bisa jadi ya kan orang tua kan ngarahin kita buat yang terbaik juga ya buat anaknya. Jadi banyak-banyak diskusi aja gitu sama orang tua. Tapi ternyata maksudnya di IPS tuh jurusan nanti ke kuliahnya juga banyak gitu kan. Dan banyak anak IPA yang mau lintas jurusan juga kan ke IPS. Jadi mendingan dipikirin sekarang mateng-mateng. Betul. Termasuk Bunda ini lintas. Bunda dulu anak IPA tapi ngambil BK jadi ke IPS. Rani, gimana Rani? Ya sama waktu itu juga kan gara-gara teman-teman tuh banyak yang IPA. Kayak kalau ditanya pasti jurusannya IPA semua. Tapi ya aku jadi keikut-ikutan gitu gara-gara temen. Waktu itu papa bilang kayak udahlah IPS aja, kayak melihat kemampuan kamu tuh kayak IPA tuh apa ya bisa, tapi kamu tuh harus berjuangnya lebih kalau di IPA gitu. Ya udah. Jadi akhirnya IPS gitu ya. Ya pokoknya ada peran orang tua juga ya di sana ya. Jadi koordinasi gitu, komunikasi sama orang tua. Sekolah di Asipa Cagak tuh seperti apa sih gitu. Nah, dari Una dulu. Mungkin dari kelebihan kekurangannya gitu seperti apa yang kalian lihat. Apa ya? Kalau dari aku sih kelebihannya ini bener-bener yang aku rasain kalau di lingkungan SMP sama SMA tuh gitu karena beda banget gitu. Kayak SMA tuh lebih apa ya, beda gitu loh Bun. Iya. Kalau kelebihannya kayak gitu tuh emang mungkin kalau di SMP kayak wali asrama itu mungkin kayak sering nyamperin ke kamar atau sering kayak kontrol bener-bener yang ke kamar satu-satu, terus kayak sering cerita-cerita mungkin. Nah, kalau di SMA itu kayak bener-bener jarang, malah mungkin kayak cuma pagi aja terus udah. Jadi kayak apa ya, entah kenapa jadi kayak menuntut kita untuk kayak lebih dewasa gitu. Jadi kita jadinya kayak ya udah kayak mandiri gitu. Emang lebih ya kayak gitu Bun. Terus jadi tetap lebih mandiri mungkin ya. Apa ya? Iya. Terus emang tapi kekurangannya ini yang kalau misalnya SMA Ashifa itu belum ada kayak relasi atau kerjasama ke sekolah yang luar negeri, kayak entah itu Timur Tengah atau Turki misalnya atau yang lainnya. Jadi belum ada relasi atau kerjasama gitu. Jadi emang kita kalau misalnya di SMA Ashifa yang emang mau misalnya nyari beasiswa ke Timur Tengah atau mau ke Eropa atau mau dan lain sebagainya, dan itu emang dari diri kitanya sendiri emang harus berjuang gitu. Jadi emang ya gitu harus memperjuangkan itu. Jadi emang meskipun sedikit difasilitasi mungkin kayak bimbel Arab atau yang lainnya, tapi ya itu emang dari diri kitanya harus yang bertekad gitu. Betul. Iya, beda sama mungkin kalau yang kerjasama itu di Man Inchen ya, ada kerjasama karena kan itu di bawah DEPA gitu. Kalau misalnya apalagi kalau yang mau ke Mesir gitu.
Ini kalau di Asipa memang belum ada gitu, cuma difasilitasi apa ya kemampuannya tadi ya untuk bisa meraih apa namanya ya cita-cita kalian dengan sekolah ke luar negeri misalnya seperti itu ya, belum ada kerjasama khusus di sekolahnya gitu ya. Oke, kalau Ana gimana Nak? Ya. Kalau menurut aku kalau untuk sekolah di kelas ya di akademik itu jadi aku pernah dengar gitu kan. Kalau misalkan kamu biasanya kayak ranking 1, 2, 3 gitu. Jangan kaget kalau misalkan nanti tahu-tahu kamu tuh di SMA kayak ranking 15, ranking 20. Soalnya emang itu di sepengalaman aku sih. Anak-anaknya tuh kayak belajarnya tuh kayak pada semangat-semangat mungkin karena udah punya tujuan gitu kan kuliah mau ke sini nilainya harus gini. Jadi emang persaingannya tuh itu kayak apa ya? Lomba-lombaan gitu. Itu kalau di kelas aku ya, Bun. Nah, terus kalau untuk kayak di asrama, terus ternyata di SMA tuh akhirnya kan kayak nggak butuh adaptasi lagi nih gitu kan, kayak udah sama lingkungannya. Terus ternyata ya tetap aja kayak butuh adaptasi ya dari temennya juga kan, apalagi dari temennya. Kalau untuk kekurangannya, itu sih tadi di Ashifa itu belum ada relasi untuk ke luar negeri gitu. Kalaupun ada alumni yang beberapa alumni yang keluar negeri itu mungkin mandiri gitu ya, jalur mandiri. Itu sih, Bun. Iya betul ya tadi. Memang tadi sama kekurangannya ya. Jadi memang belum ada relasi dengan sekolah pihak-pihak universitas yang di luar negeri gitu, dan memang sama aja gitu ya, kalian harus adaptasi dengan teman gitu ya, di yang lingkungan baru kan ada juga selain yang seangkatan gitu, tapi ada juga yang dari luar gitu ya, seperti itu. Kalau Naila gimana Nay? Aku nambahin aja ya Bun, jadi kalau di sisi tahfiz nih Bun, dulu kan aku tahasus, terus tahasus SMP sama SMA tuh beda. Jadi kalau SMP kan apa ya, grupnya tuh khusus. Kalau di SMA tuh adalah tambahan waktu di malam hari. Dan itu tuh kita harus ya bisa manage waktu gitu. Misalnya udah setoran sore, malam juga setoran gitu. Jadi kayak udah mah kalau di SMA kan lebih, gak tau ya, kayak ngerasanya lebih sibuk gitu Bun. Terus kalau di kelas juga kalaupun katanya anak IPS tuh gitu-gitu Bun, tapi tetap aja Bun pinter-pinter semua gitu. Mau kayak IPA sama IPS tuh gak ada bedanya gitu, sama-sama pada ambis belajar gitu. Iya betul, sama-sama berjuang ya, karena kalau SMA tuh apalagi sekarang udah kelas 12 udah punya tujuannya masing-masing, nanti mau ke kampus mana, jurusan apa gitu ya. Jadi berjuangnya sama-sama sebenarnya. Jadi ya yang leha-leha mah ya ada tergantung orangnya gitu. Yang leha-leha tapi mayoritas kalau anak-anak Ashifa pada rajin-rajin ya. Gitu. Rani gimana Ran? Kalau tadi kan anak kayak yang kaget gitu ya, kalau misalkan di SMA kayak gimana. Kalau aku justru malah baru menemukan apa yang aku suka, apa yang aku bisa tuh malah di SMA. Kayak, oh ternyata ini tuh aku bisa loh. Atau kayak misalkan aku banyak belajar itu malah di SMA. Jadi aku sebenarnya kayak baru menemukan gitu. Itu baru di SMA. Oke. Menemukan sesuatu yang Rani sukai gitu, yang dulunya di SMP mah biasa-biasa aja mungkin sebenarnya gitu ya, tapi pas SMA pelajari gitu, nanti mapelnya apa aja, ada berapa banyak mapel gitu, apa aja nih. Kalau di IPA itu pertama kalau apa ya yang semua kelas ada tuh ya kayak bahasa Arab, terus akidah, fikih, terus yang pokoknya agama itu ada di semua kelas. Nah, tapi yang bedanya di IPA itu yang waktu SMP kan IPA cuma 1 ya, nah waktu sekarang di SMA itu IPA-nya ada 3, ada biologi, fisika, sama kimia, dan ya itulah pada gitu Bun. Biologi, fisika, kimia itu emang yang paling ya rada-rada lah ya. Terus habis itu matematikanya juga jadi ada 2 kalau di IPA, matematika wajib sama matematika peminatan. Meskipun yang peminatan itu materinya agak lebih sedikit tapi agak lebih memusingkan gitu lah ya peminatan dulu. Nah terus emang sekarang itu kayak bahkan di IPA itu udah banyak hurufnya gitu ya, di biologi udah banyak hurufnya, dan di matematika itu udah di biologi itu udah banyak angkanya.
biologi apa sih namanya? Ya di pelajaran IPA itu udah banyak angkanya, dan di matematika itu udah banyak hurufnya kayak sin, cos dan sebagainya gitu loh, Bun. Gitu, Bun. Jadi ya memang ada penjabarannya ya. Kalau dulu kan di SMP IPA-nya IPA terpadu, ya IPA ya udah blek IPA gitu ya. Walaupun di dalamnya ada pertilan-pertilan, ada sebenarnya gitu, tapi kan masih dikit-dikit. Kalau sekarang dibagi-bagi lagi gitu ya. Cuma tadi berarti ada mapel umum tetap ada gitu ya. Gitu. Kalau tadi ngomongin peminatan, gimana itu? Gimana? Kalau peminatan, jadi itu emang kalau di IPA tuh emang ada begitu buat matematikanya. Tapi biasanya kalau di matematika wajib itu, kalau dulu ya yang ada di UN, yang di ujian-ujian itu biasanya MTK wajib. Kalau matematika peminatan tuh ya untuk pengetahuan kita aja, tapi tetap aja ada ulangannya juga sama MTK peminatan itu. Cuman biasanya matematika peminatan itu lebih jarang keluar di soal-soal entah itu UN atau US dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ini Bun kayak di kalau cara kan kalau tadi di kelas Ana itu kan kayak mungkin pada semangat gitu ya belajarnya pada ambis. Kalau di kelas aku itu mungkin pada rajin tapi lebih santai gitu. Jadi emang nggak yang kayak serius banget karena emang kayak karakteristik kelas tuh kan beda-beda ya Bun. Jadi kalau di kelas aku tuh jatuhnya kayak lebih ke nyantai tapi mereka emang pada semangat gitu belajarnya kayak gitu. Jadi memang tiap kelas juga beda-beda gitu ya, tapi kayaknya semuanya pada punya tujuan masing-masing gitu. Oke, sekarang kalau Ana, gimana Nak? Tadi kalau pelajarannya kan sudah diituin ya, ada IPA-nya memang ada 3 gitu ya, ada fisika, kimia, biologi, dijabarkan lagi. Nah, bedanya belajar waktu dulu di SMP sekarang sama di SMA gimana nih? Pasti lebih ini kan di IPA gitu. Kalau untuk bedanya itu IPA kan aku sama ada biologi, kimia, fisika. Kalau menurut aku lebih pusing, lebih apalagi kayak misalkan matematika itu kan ada matematika yang wajib sama peminatan. Terus emang benar yang kata Una tadi tuh emang materinya tuh nggak sebanyak matematika yang wajib, tapi itu kayak lebih dipelajarinya tuh lebih dalam gitu. Jadi lebih pusing gitu, Bu. Nah, terus kalau untuk beda belajarnya antara SMP sama SMA, itu tadi sih paling kalau misalkan di SMP tuh kan IPA tuh IPA aja gitu kan. Kalau SMA tuh udah dibeda-bedain, jadi kayak ada yang biologi, ada yang kimia, ada yang fisika. Jadi kayak lebih spesifik gitu sih kalau di SMA belajarnya tuh. Ya itu ya jadi lebih spesifik ya kalau di SMA gitu. Dan kalian berarti baru merasakan di SMP itu segitu tidak ada apa-apanya ya dibanding di SMA. Ya Bun. Kan ya kalau dulu kan waktu SMP ya Allah kok gini banget sih padat banget. Nah sekarang di SMA sama aja lebih padat lagi gitu ya. Nah sekarang Naila gimana Nay? Di IPS belajar apa aja nih? Di IPS sama ada pelajaran yang umum juga. Terus paling bedanya IPS-nya juga dibagi ada ekonomi, geografi, sosiologi, sama sejarah. Kan kalau di IPA ada MTK Minat, kalau di IPS ada sejarah, tapi sejarah tuh termasuknya kayak kewajib juga sih. Iya. Terus ya awalnya kan aku juga kayak gak suka IPS ya Bun, kayak nilai IPS aku selalu kecil. Tapi karena di SMA ya belajarnya lebih fokus, jadi lebih tahu gitu maksudnya ekonomi. Oh ternyata aku bagus di ekonomi nih, tapi sosiologinya kurang gitu. Karena emang beda-beda juga kan tiap pelajaran. Nggak IPS tuh nggak hanya tentang tulisan ekonomi, juga ada hitung-hitungannya gitu loh. Iya, terus betul. Ya udah gitu deh Bun. Berarti tadi malah lebih banyak ya dibaginya, ada geografi, ekonomi sama akuntansi bisa atau disatuin, Nay? Akuntansi itu nanti Bun masuk ke ekonomi pelajaran kelas 12. Jadi kelas 12 tuh full belajar akuntansi. Oh gitu. Jadi nggak dari kelas 10 ya, beda gitu. Enggak. Oke. Iya. Tadi berarti ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, satu lagi itu apa? Udah ya? Udah Bun, udah. Udah itu. Berarti kelas 12 fokus ke akuntansi. Tapi memang
Kan walaupun IPS juga ya tetap ada spesifikasinya. Tadi sama kayak di IPA juga, kalian mungkin ada yang bisa semuanya, ada yang bisa fokus salah satunya. Karena kan nanti kuliah juga beda-beda gitu, akan lebih detail lagi gitu ya ininya. Oke, Rani gimana Ran? Belajar di IPS nih. Sebenarnya kalau di IPS tuh emang belajarnya kayak yang gitu, yang aku bilang Bun, aku baru menemukan keenjoyan aku gitu, kayak oh ternyata asik aja gitu. Ya walaupun emang pusing, apalagi matematika, aku emang punya masalah emang di matematika ya Bun. Kayak ya aku emang harus menekankan di matematika. Tapi ya yang tadi kata Naila, kayak ya mungkin kalau jago di ekonomi, di geografinya kayak tadi gimana gitu. Tapi kok sebenarnya pelajaran IPS tuh pelajaran yang ada gitu, yang kita tuh benar-benar bisa ngelihat nyata, jadi kayak ada, jadi kita tuh nggak perlu nanya lagi ini tuh asalnya dari mana gitu loh Pun. Aku tuh suka gitu, kayak oh iya bener gitu, kayak geografi bisa dibuktikan di dunia nyata. Itu yang aku suka. Kalau dulu aku selalu nanya-nanya yang IPA ngapain gitu. Ya emang walaupun namanya ilmu ya Bun, ilmu tuh pasti bermanfaat. Tapi aku tuh dulu waktu SMP bener-bener suka nanya, kayak ikan di dalam air dihitung, aku tuh bener-bener nanya buat apa. Jadi aku di IPS bener-bener ya bisa lah dibuahin itu ada di depan mata. Iya, berarti yang tadinya memang masih blank gitu ya, IPS itu apa, tapi ternyata setelah udah masuk ke jurusan IPS, oh ternyata suka gitu, udah mulai suka gitu, karena tadi udah belajarnya spesifik, dan memang kalau IPS kan ilmunya ini ya lebih ke masyarakat apa gitu, dan memang ya nyata gitu. Dan kalau misalnya IPA kan memang lebih ke science gitu ya, ngitung-ngitung dan sebagainya, dia memang logikanya yang harus jalan, harus membayangkan buah jatuh. Silakan itu yang seperti itulah. Ya kayak gitu ya. Tapi semuanya berarti udah enjoy ya dengan jurusannya masing-masing ya. Pernah nggak pas dulu kepikiran pindah jurusan? Una dulu deh. Pernah nggak kepikiran pindah jurusan? Sebenarnya ini ya Bun, kalau misalnya kepikiran pindah jurusan tuh enggak pernah gitu kepikiran buat pindah jurusan. Tapi emang di IPA tuh emang aku sendiri kayak ngerasain kayak ya tadi kayak aku juga mempertanyakan ini tuh pelajaran apa gitu, fisika, ngitung cahaya, ngitung emang nggak tahu gitu ngitung apa, tapi ya udah kayak jalanin dulu aja. Terus emang kayak sempet kayak udahlah ini ngapain sih kayak gitu. Cuman emang makin kesini aku juga kayak kayak udahlah nggak apa, kayak jalani dulu aja. Terus emang harus lebih semangat lagi mungkin menuntut ilmunya, biar ilmunya tuh nyampe gitu ke otak, masuk gitu. Iya betul. Kalau Ana gimana Nak? Kalau aku sama sih, kalau kepikiran untuk pindah jurusan tuh nggak ada, tapi ngerasa nggak bisa tuh sering. Tapi kalau aku mikirnya kalau aku di IPS kayaknya lebih nggak bisa lagi. Terus akhirnya ya udah jalan dulu aja, kayak emang pusing-pusing sih pelajarannya, dan emang bener juga sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kayak ngitung ikan dalam air tuh buat apa gitu kan, biar apa, terus ya ngitung apa, bola menggelinding gitu kan, kayak tapi ya udah kan ya, ilmu nggak apa-apa ya, jadi enak kayak udah dijalanin aja gitu. Oke. Kalau Naila gimana Nay? Sempat kepikiran pindah jurusan ke IPA gitu? Sempet waktu kelas 10 semester 2. Tapi mikirnya juga udah terlambat lah, kayak masa aku harus ngejar pelajaran IPA dari awal lagi gitu kan, kayak susah. Aku udah gak sanggup duluan Bun. Jadi lebih baik bertahan, terus ya berarti belajar di IPS harus lebih giat lagi gitu, biar kayak ya kekurangan tadi tuh bisa tertutupi gitu. Berarti pokoknya sama ya. Kalau Rani gimana? Kayaknya Rani mah dari awal, wow, ini aku yang suka. Ran, gimana Ran? Temen aku dari awal udah gak ada minat ke IPA. Apalagi ngeliat kayak temen-temen aku gitu loh, yang kayak mungkin ya namanya juga awal-awal kayak udah ngeluh gitu, kayak berarti mereka hebat ya bisa menghitung segitu angka-angka. Kan aku emang masalah di angka-angka ya Bun. Iya, jadi memang dari awal emang sudah nggak minat gitu di IPA gitu ya. Tapi di angkatan kalian waktu dia di SMA itu ada yang sampai pindah nggak sih? Ada nggak kasus? Ada Bun, satu orang. Ada dari IPA ke IPS.
Dari IPA ke IPA IPS. Dari IPA. ada. Itu Ya. boleh gitu ya, boleh di sana. Tapi itu waktu masih semester 1 kelas 10 juga, Bun. Jadi masih awal banget. Jadi baru awal banget masuk Ya, terus minta pindah jurusan gitu ya. Ya. Tapi kayaknya prosesnya lama juga ya sampai akhirnya di ACC gitu sampai pindah jurusan gitu. Di ininya. Nggak tahu, Bun. Ada berapa orang yang ini? Tahu nggak? Seorang aja. Satu ya? Satu orang gitu ya. Tapi tadi karena udah masih awal-awal gitu ya. Kalau misalnya udah tengah-tengah kan sayang juga gitu. Udah ngejar pelajaran dan ya gimana nak? Sekolah juga kayak mempertimbangin gitu dari yang aku tahu ya, itu tuh kalau misalnya emang mau lintas jurusan, kalau misalnya contoh dari IPA ke IPS, terus emang dia tuh di IPA-nya bukan cuma kayak udah ke IPS bukan cuma gara-gara kemauan doang, tapi dilihat juga sama sekolah tuh emang dia bener-bener gak bisa di IPA atau emang dia cuma males gitu di IPA. Jadi kalau misalnya emang dia bener-bener gak bisa kayak dari nilainya juga turun atau gimana, nah itu baru mungkin kemungkinan untuk bisa lintas jurusannya baru dibolehin gitu. Ya, jadi nanti gitu, mungkin dilihat juga dari nilai dari usahanya gitu, bukan sekedar kok masuk IPA gitu, pengennya ke IPS, nggak seperti itu juga ya. Kalau misalnya dia masih bisa bertahan, kenapa enggak gitu. Nanti dari sekolah juga mungkin akan mempertimbangkan gitu ya. Tapi ada ya kasusnya gitu, satu orang tadi ya. Oke, ini bagaimana sih bagi waktu kalian gitu kan? Sebenarnya jujurnya kalau misalnya masalah bagi waktu, time management itu tuh emang buat aku sendiri masih jadi PR juga. Cuman aku mau bilang aja gitu kalau misalnya time management kita tuh emang kayak gitu, kita harus atur dengan sebaik mungkin. Itu tuh dengan salah satu caranya itu adalah mengoptimalkan suatu kegiatan pada waktunya. Jadi kayak misalnya lagi sekolah, lagi belajar, waktunya belajar ya belajar gitu, jangan misalnya jangan main, habis itu jangan, sebenarnya boleh main tapi ya itu tadi pada waktunya gitu. Kalau misalnya pas lagi belajar narahin, jangan sampai tidur gitu. Emang ya pokoknya harus mengoptimalkan kegiatan pada waktunya. Kalau tahfiz juga ngafalin ya ngafalin, nyetor kayak gitu. Terus kalau misalnya ada waktu luang baru kalian isi dengan organisasi, terus diisi sama ya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jangan sampai justru yang waktu awal kita daftar jadi prioritas, waktu pas udah masuknya malah dilupain gitu. Kayak justru kita malah ngeluangin waktu kita buat organisasi, tapi kayak tahfiz, belajar yang lainnya tuh keteteran. Jadi kayak gitu. Emang kayak gitu, Bun. Mengoptimalkan kegiatan. Mengoptimalkan kegiatan yang memang sudah dijadwalkan pada waktunya ya. Karena sebenarnya sekolah juga itu udah menjadwalkan gitu. Tinggal kita mengoptimalkan di kegiatan-kegiatan itu. Oke, kalau Ana bagaimana nih, Nak? Cara bagi waktunya, Nak? Sebenarnya sama sih, kadang kayak masih suka keteteran juga. Kayak udah dijadwalin tapi gak ke jalan kayak gitu. Ya sih, ke memaksimalkan waktu. Kalau misalkan lagi belajar ya belajar aja gitu, fokus belajar. Lagi tahfiz juga fokus ngafalin, karena kan itu waktunya tuh udah dikasih kan, udah dijadwalin gitu. Tinggal kayak kitanya mau maksimalin atau enggak gitu. Terus nanti kalau misalkan organisasi itu, kalau misalkan ada waktunya gitu buat organisasi, itu baru dimaksimalin gitu, fokus sama organisasi. Soalnya kan tujuan kita ke Asyifa tuh kan sekolah gitu kan. Jadi jangan sampai kayak sekolahnya tuh malah keteteran gitu, malah nilai-nilainya turun kayak gitu. Soalnya sebenarnya aku tuh ngerasa di SMP kayak udah padat banget, ternyata masuk SMA tuh lebih padat. Ternyata SMP tuh kosong gitu waktunya. Kayak gitu sih, Bun. Jadi tadi ya udah tahu juga mana prioritas gitu. Karena kan utamanya kalian sekolah gitu. Jadi yang lainnya walaupun misalnya tadi ada organisasi dan yang lainnya tetap yang utamanya harus diutamakan gitu tadi sekolah. Kalau Naila gimana nih, Naila? Bagi waktunya sebagai anak IPS. Kalau aku ya sama sih, Bun. Jadi ya kalau lagi tahfiz ya ngafal gitu. Kalau lagi sekolah. Cuma kan nih aku mau cerita dikit, Bun. Jadi kalau misalnya di OSN tuh deket-deket mau OSK tuh kita nggak belajar di kelas. Jadi kita tuh belajar khusus pelajaran OSN-nya. Itu kan berarti kita ketinggalan banget ya, Bun. Jadi di saat yang lain pada sibuk ngapain, kita berarti harus ngejar pelajaran yang ketinggalan, ngejar tugas gitu. Jadi
apa ya, intinya jangan wasting time gitu. Kalau misalnya bisa buat belajar ya belajar, buat ngafal gitu. Jangan sampai waktu kita cuma terbuang gara-gara ngobrol atau enggak kebanyakan tidur gitu. Ya, gitu Bun. Terus ya kalau biasanya abis maghrib tuh kayak kan biasa abis maghrib luang. Ya misalnya aku ngafal gitu. Jadi jangan sampai kayak waktunya terbuang sia-sia. Oke. Iya tadi ya berarti benar-benar mengoptimalkan waktunya ya. Apalagi tadi sebagai anak OSN ada waktu, mungkin ada karantina kali ya ketika mau OSN gitu ya. Jadi ada waktu khusus gitu. Jadi ya tetap harus dioptimalkan itu. Kalau misalnya ada waktu luang-luang, bisa menghafal gitu. Jangan sampai pakai tidur, ngobrol, udah itu mah yang SMP aja dulu. Pas SMA mah jangan gitu ya. Oke, Rani nih, gimana Ran? Bagi waktunya Ran? Sama sih kayak Una, Ana, sama Naila juga. Tapi kalau nanti ya nggak tahu kenapa kayak bakalan ada kesadaran gitu loh kalau udah SMA tuh kayak yang nggak penting tuh kayak emang nggak diiniin, maksudnya nggak dilakuin. Kayak kita pasti lebih memprioritaskan apa yang kita lakukan. Sama sih kalau misalkan bagi waktu menempatkan kegiatan. Gitu, Bun. Jadi ketika SMA tuh udah ada kesadaran tersendiri ya, yang dulu SMP mah ya udah gitu-gitu aja, kadang ikut-ikutan temen apa, tapi pas SMA mah udah enggak, kayaknya saya mah harus kesini gitu, udah pada punya prinsip sendiri gitu ya. Cita-citanya kalian nanti mau masuk univ apa, jurusan apa? Ayo, jangan bilang belum masih bingung. Ayo Una dulu, Una mau masuk univ apa, jurusan apa nih? Terakhir. Kalau pengennya itu Allah pengen ambil beasiswa ke Timur Tengah. Jurusannya kalau nggak syariah itu kayak tafsir ke Timur Tengah. Terus baru rencana ini pun kayak lagi ngepoin gitu universitas di Maroko di Timur Tengah. Amin. Universitas Maroko jurusan tadi ya tafsir sama apa tadi tuh? Syariah atau tafsir. Oke, amin. Semoga terlaksana. Ana mau ke jurusan apa? Sama jangan-jangan. Beda Bu. Beda apa? Tapi insya Allah sama mau cari-cari mau ngambil beasiswa juga ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, insya Allah, ke Usul itu kayak syariah, atau Turki, pokoknya yang Timur Tengah. Tapi kalau untuk fakultas atau jurusannya itu yang syariah atau bahasa Arab. Doain ya Bunda. Amin, yang syariah berarti ya, amin. Semoga keterima di Maroko, Universitas Maroko, di Universitas Al-Azhar, amin. Naila apa Nay? Jurusan apa? Kuliahnya di mana? Nggak tahu Bun. Ya, masa nggak tahu. Aku tuh masih bingung gitu Bun. Pengennya nih Bun. Pengennya ke ekonomi Islam di UI. Amin. Tapi juga sempat punya rencana pengen ke luar negeri Bun. Pengen ambil beasiswa kayak anak Una gitu. Tapi ke Brunei. Ya, lihat yang terbaik aja Bu nanti. Mau diistikhorohin dulu. Siap. Oke. Terakhir, Rani. Mau kemana? Aku Bun minta doanya semoga dipermudah. Aku mau ke kriminologi UI Bun. Keren. Amin. Ini bukan terinspirasi dari mana nih? Dari film-film. Keren. Amin, semoga diterima. Naila juga ya tadi di ekonomi syariah UI atau yang di Brunei-nya, atau Rani juga kriminologi UI. Amin. Semoga semuanya diterima sesuai yang dicita-citakan, dan jangan lupa libatkan Allah dalam setiap pemilihan kalian ya. Karena bisa jadi yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah gitu ya. Pokoknya manusia mah hanya bisa merencanakan dan Allah yang menentukan. Tetap
yang terbaik pokoknya. Terima kasih ya Una, Ana, Naila, Rani sudah meluangkan waktunya. Nanti hadiah kecil-kecilannya kalau kalian kesini. Kalian kesini bulan depan kan? Atau ada yang belum? Una, Ana kesini bulan depan, September. Insya Allah pun. Kalau Naila? Insya Allah. Iya Bun, sama. Insya Sama Allah. ya. Ya, sampai ketemu bulan depan di Ashifa Boarding School. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Dan cuci tangan. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Iya, Bun. Salam buat keluarga. Makasih juga udah Ya. kesempatan. Oke, Bunda tutup saja ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, silakan boleh live apa? Makasih, Bunda. Keluar. Terima kasih, Bunda.